Nah, itu Raden Mas Jogoniti itu kenapa kok membuat sanepo dengan tembung semut ireng itu? Apa beliau tidak tahu sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya enggak, beliau itu tahu semuanya karena penglihatan itu seperti layar biskop itu loh, jadi cerita itu loh. Jadi kalau orang sudah waskito, sudah mendapat ilmu laduni, ilmu karoma, ilmu laduni dari Tuhan Yang Maha Esa, dari alam semesta, dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Itu dia bisa melihat masa depan, masa lampau, akan terjadi apa, dia tahu semua dengan detail. Itu jadi gambaran itu seperti film, seperti biskop. Jadi sebenarnya tahu dari gambaran itu memang nanti akan ada prajurit ya. Orangnya itu banyak berbaris-baris bawa senjata lengkap ya, kayak orang Belanda begitu, orang Eropa itu tahu sebetulnya. Terus nanti ada tentara dari eh, pasukan Inggris yang dari India, Pakistan dan Bangladesh itu yang namanya Gurkha ya. Itu tahu, sudah tahu semuanya. Cuma tidak disampaikan terus terang mendetail. Jadi digambarkan dengan semut ireng itu tadi. Karena kalau disampaikan secara mendetail, nanti menyebar masyarakat luas, akhirnya ya pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, kemerdekaan Nusantara, kemerdekaan tanah Jawa, kalau dulu memang dipimpin oleh kerajaan Mataram ya, Mataram Jogja dan Mataram Solo, Ngayogyakarta, Adiningrat dan Surakarta, Adiningrat. Dulu negaranya itu pada waktu Pangeran Diponegoro memperjuangkan itu supaya merdeka. Nah kalau sampai tahu, mereka tahu semuanya ya otomatis eh, akan ditangkap oleh Belanda. Raden Mas Jogoniti juga akan ditangkap oleh Belanda seperti penangkapan Pangeran Diponegoro. Makanya di Sanepohnya. Jadi dikasih sindiran gitu loh ya. Nggak langsung. Jadi melalui tembang semut ireng itu tadi. Semut ireng, anak-anak sapi kebobongkah nyabrang kali Bengawan. Nah, jadi semut ireng itu ibaratnya tentara berbaris-baris itu seperti semut ireng. Ya, yang terdiri dari pasukan kulit putih orang-orang Eropa, Belanda dan Inggris itu ya. Terus dan dari orang-orang Gurga, anak-anak sapi kebubungkan nyabrang kali Bengawan. Jadi dari sana, dari Eropa sana menyeberang lautan menuju ke tanah Jawa. Ya, itu. Terus di situ disebutkan pada waktu menyeberang itu kan apa? Keong kondang jalak sungute. Loh, keong gondang itu keong yang besar itu loh. Keong yang besar sekali itu keong gondang. Jadi dulu itu tidak bisa ngarani karena memang pada waktu itu belum ada apa mobil tank. Nah, tank, mobil tank itu, tank-tanknya itu dulu belum ada tahun 1833 pada waktu itu Raden Mas Jogoniti membuat tembang semut ireng itu. Itu belum ditemukan tank itu, belum ada. Jadi itu diibaratkan tank. Jadi keong gondang diibaratkan keong, dia bisa berjalan ya. Berjalan ya. Keong gondang, keong yang besar itu jalak sungute. Jadi sungutnya itu apa namanya tegak, nah, kuat gitu, tegak. Jadi seperti tegak jalak sungute itu
Ya, tank itu kan ada sungutnya, ada moncongnya meriam itu. Nah itu dikatakan keong gondang jalak sungute itu. Jadi mereka itu pasukan turun ya dari kapal berbaris-baris seperti semut. Ada dari pasukan Eropa, ada dari pasukan Gurkha kan begitu ya. Terus membawa tank itu turun, nah keong gondang jalak sungute tadi. Terus timun wuku godhong wolu. Nah, jadi timun wuku itu timun yang tua, yang gede, yang tua ya. Itu yang tadi sudah saya katakan kalau katanya bahasa itu yang umurnya 17 bulan ya itu. Jadi 17 bulan itu timun wuku godhong wolu sudah sangat gede, sangat tua gitu. Terus godhongnya daunnya ada 8, tanggal 17 bulan 8 gitu loh ya. Itu isarannya. Timun wuku godhong wolu, terus Surabaya geger pepatih. Nah di Surabaya ada gegeran paten-patenan. Apa? Yaitu karena terbunuhnya Jenderal Malabi, Brigjen Malabi dari Inggris. Akhirnya semua pemuda rakyat Surabaya, warga Surabaya disuruh menyerah semuanya. Nah, disuruh menyerahkan senjata suruh apa oleh tentara nikah oleh apa namanya Inggris dan Belanda itu disuruh menyerah. Tapi kan nggak mau gitu loh. Nggak mau karena ingin merdeka. Akhirnya yaitu terus terjadi pertempuran 10 November di Surabaya. Jadi itu geger pepatih. Surabaya geger pepatih. Geger kaya wong ngoyak macan. Loh, gegernya itu seperti orang ngoyak macan. Artinya digambarkan dulu itu kalau orang ada harimau, ada macan di koyak, maksudnya itu mau ditangkap sama orang tuh orang banyak, nggak orang satu karena macan itu harimau itu kan ganas ya kan. Jadi nggak sembarangan orang nggak bisa pegang harimau gitu loh. Jadi gegere kaya wong ngoyak macan, jadi rame sekali gitu gegerannya itu, paten pinaten, bunuh membunuh. Nah, terus apa? Cinandak den wadai bumbung. Nah, macan tadi, harimau tadi itu dicandak diwadahi bumbung. Nah, pada waktu itu bangsa Indonesia, arek Surabaya enggak punya senjata. Senjatanya apa? Ya bambu runcing itu. Bambu runcing itu senjatanya, makanya untuk membunuh Belanda pasukan Inggris itu yang menggunakan bambu runcing itu, makanya kinandak dan wadai bumbung. Jadi macannya tadi itu dicandak ya, disuduk sama bambu runcing tadi, dimasukkan bumbung kayak. Nah, bambu runcing itu kan bumbung kecil. Kalau bumbung itu biasanya dari bambu yang besar, yang tua itu. Nah, tapi kalau bambu runcing kan yang kecil itu, tapi itu apa namanya ibaratnya kinandak dan wadai bumbung. Jadi macannya tadi ditusuk sama bambu runcing. Nah, terus apa macannya tadi? Itu. Terus patinyo kineker ayam. Loh, matinya Jenderal Maladi itu ya macan tadi kan, macan diibaratkan macan itu karena apa ya, simbolnya Inggris juga macan, simbolnya Belanda juga macan singa itu sama, jadi simbolnya negaranya yaitu. Nah itu diibaratkan ya matinya ya Jenderal Maladi tadi mati kan ditembak di Surabaya. Matinya kineker ayam, matinya itu macan tadi, singa tadi, matinya itu dieker-eker petik, di apa namanya dieker-eker petik, namanya dieker-eker petik itu apa ya, ya ya dieker-eker di hitungannya itu disaduk-saduki sama ditendang-tendangi, di apa namanya patok-patok sama ayam. Nah ayam itu sumbernya apa, simbolnya Surabaya. Surabaya itu simbolnya, maskotnya zaman dulu itu jago. Makanya di Surabaya itu ada pahlawan yang jagoan adu jago zaman dulu, zaman Kerajaan Majapahit, bernama Sawung Galing. Nah,
Sawung Galing ini adalah anaknya Raja Majapahit ya, Brawijaya IV, Pandan Alas. Itu punya anak dengan istri selirnya di Surabaya bernama Sawung Galing. Nah, Sawung Galing ini punya ayam jagoan. Kalau diadu itu menangan, nggak ada yang bisa ngalahkan jagonya Sawung Galing, itu ceritanya. Jadi matinya kalanya Belanda itu di Surabaya, matinya Jenderal Malabi di Surabaya. Nggak ada ceritanya perang itu jenderal ditembak mati itu kalau nggak di Surabaya. Itu jadi ya biar paham kenapa tembang Semut Ireng itu ceritanya bagaimana itu.